Apa masih ada keluhan dari masyarakat dan biasanya keluhan masyarakat itu apa sih terkait jalan provinsi? Cepat adalah doa. Saya akan bikin jalan sebanyak-banyaknya, Bang. Jalan provinsi harus dijaga bersama-sama. Partisipasi masyarakat itu sangat fundamental. Kalau kepingin Jawa Timur maju, jadi ya harus meraup keuntungan dari sebuah proyek sebesar-besarnya, saya pikir harus disudahi. Kerjakan jalan itu dengan baik. Kembali lagi bersama dengan ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara lebih dekat, lebih paham. Artinya dalam podcast kita kali ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan jangan salah, kalau kita berbicara mengenai jalan provinsi, jalan yang mana menghubungkan antara satu kabupaten dan kabupaten yang lain masih dalam satu provinsi itu sangat penting sekali. Sehingga ketika kemudian masyarakat mengakses secara mudah, artinya banyak pihak-pihak yang kemudian memiliki artinya mendapatkan keuntungan, bukan hanya pihak tetapi juga artinya percepatan ekonomi, kemudian juga pariwisata juga kemudian terangkat karena jalannya mulus, mudah untuk diakses tanpa kemudian ada kendala sedikit pun. Hari ini dalam topik bahasan jalan provinsi, jalan masa depan. Ternyata masa depan bisa ditata sekarang ya. Telah hadir narasumber kompeten kita pada kesempatan kali ini, Bapak Haji Anang Ahmad Saifuddin. Beliau adalah Komisi D DPRD Provinsi Jatim dari fraksi PKB, sudah siap dengan beberapa topik yang kemudian hari ini sudah kemudian kita siapkan tentang jalan provinsi. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat baik Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau anggota Dewan itu setiap harinya pasti banyak sekali yang namanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan jalan. Apalagi kalau ini Pak Anang ini ada di Komisi D. Kaitannya sama pembangunan. Pembangunan bukan hanya sekedar perumahan tapi juga infrastruktur jalan termasuk juga jalan provinsi. Jalan provinsi adalah jalan masa depan. Pembangunan itu termasuk membangun rumah tangga. Waduh, bisa aja betul. Fondasi utama begitu ya. Baik. Kalau berkaitan tentang pembangunan, kita kembali lagi karena sesuai dengan komisi beliau, yaitu adalah di bidang pembangunan, jalan provinsi, jalan masa depan. Sebenarnya ini Pak Anang, untuk membedakan antara jalan provinsi dengan jalan kabupaten maupun juga kota dan bahkan jalan nasional itu apa sih sebenarnya perbedaannya? Biar masyarakat juga tahu begitu ya, oh ini provinsi, ini kabupaten, ini nasional. Iya. Ya kalau jalan provinsi itu jalan yang menghubungkan kabupaten kota, antar kabupaten kota. Kemudian kalau jalan kabupaten ini yang menghubungkan antar kecamatan, desa, begitu. Kalau yang nasional berarti seluruh antar provinsi tentunya ya, menghubungkan Jawa Timur dengan Jawa Tengah, kemudian ya begitulah. Karena kita memang ada di posisi ujung timur. Kalau ini Pak Anang ini berada di wilayah tugasnya adalah di wilayah Lumajang dan juga Jember, berarti sangat luas sekali untuk areanya, untuk jalan-jalannya. Bukan wilayah tugas sih, lebih tepatnya dapil pemilihan. Kebetulan saya terpilih di dapil Lumajang dan Jember. Tugas kami ya, tugas anggota DPR Jawa Timur ya tentu kewilayahannya Jawa Timur. Iya. Untuk dua kabupaten tadi sangat luas sekali, artinya biar masyarakat juga lebih tahu sebenarnya kalau yang untuk yang Lumajang ini lebih hafal karena secara untuk Pak Anang wilayahnya maksudnya rumahnya di Lumajang begitu ya. Itu jalan provinsi yang mana-mana saja titik-titiknya ini Pak? Iya, jalan provinsi itu ya yang menghubung antara misalnya Lumajang dengan Jember. Lumajang dengan Jember kalau ke Probolinggo itu kan sudah masuk wilayah jalan nasional karena terhubung antara Probolinggo, Lumajang, kemudian juga Jember. Kalau jalan provinsi ini yang tentu sisi selatan, sisi enggak selatan banget sih, lebih ke sisi tengah yang menghubungkan Yosowilangun, Lumajang, Yosowilangun, kemudian Kencong. Kemudian kalau ke Malang itu yang menghubungkan antara kecamatan
Tempe, Candipuro, Pronojiwo sampai ke wilayah Dampit. Nah, itu wilayah provinsi, jalan provinsi. Kemudian yang menghubungkan antara Senduro dengan yang melewati Ranupani itu, melewati Ranupani tahu kan? Belum. Iya. Ya, ada segitiga ranu yang cukup indah di lereng. Nanti saya langsung searching di Google ya. Karena bukan asal orang Lumajang yang harus lihat ya. Itu sampai ke Malang. Begitu sih. Iya. Pak Anang, untuk membedakan antara jalan provinsi, kabupaten maupun juga kota dan juga nasional itu sebenarnya terletak pada warnanya seperti apa ini? Kalau warna jalannya kan sama hitamnya, Mbak. Cuma Jelas, biasanya aspalnya hitam. Sebagai titen-titen, ini jalan nasional, ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten. Kalau jalan provinsi itu biasanya ada garis putih di tengah itu. Kemudian kalau jalan nasional biasanya ada warna putih, ada warna kuning di tengah, kemudian di pinggir jalan itu juga ada garis kuning atau putih gitu ya. Yang terpenting itu lebarnya. Lebarnya tentu yang paling lebar itu pasti jalan nasional. Jalan nasional begitu ya. Kalau contoh-contoh mungkin ada di wilayah Lumajang ini Pak Anang. Kalau di wilayah yang provinsi dulu deh. Yang provinsi, jadi wilayah dari Pak Anang ini. Yang provinsi itu yang menghubungkan dari Wonorejo kemudian sampai ke Dampit, itu jalan provinsi, melintasi Kecamatan Sumbersuko, melintasi Kecamatan Sugodono, melintasi Kecamatan Kota, melintasi Kecamatan Tempe, Sumbersuko, Candipuro, Pasirian, Pronojiwo sampai ke itu provinsi ya. Iya, kemudian ada lagi jalur yang melintasi kota, kemudian Tikung, Yosowilangun, sampai ke daerah Kencong, itu wilayah jalan provinsi. Oke. Kalau berkaitan tentang jalan provinsi, pasti ketika Pak Anang melakukan sosialisasi ya kepada masyarakat, itu berkaitan tentang pasti ada aduan-aduan ini. Pak Dewan, ini jalan ini mohon diperbaiki, sementara mereka tidak tahu ini masuk provinsi atau bukan. Itu cara menanggapinya bagaimana ini? Ya, hari ini saya pikir informasi sangat terbuka ya, bisa diakses oleh masyarakat karena ini memang eranya digitalisasi. Betul. Hampir semua orang hari ini pegang handphone. Pasti mereka sudah bukan lagi hal yang rumit untuk membedakan ini jalan provinsi, ini jalan nasional, ini jalan kabupaten, ini jalan kecamatan dan seterusnya. Ini jalan desa, ini jalan usaha tani dan seterusnya. Saya pikir masyarakat sudah sangat paham ya. soal itu. Googling sendiri. Cuma yang hari ini kita dapat informasi itu sangat cepat. Apalagi ada digital lab ya. Orang itu live Facebook, TikTok dan seterusnya. Ada jalan berlubang kemudian ditanami pisang gitu kan. Sebagai itu bentuk kan ini. Bentuk protes masyarakat kepada pemerintah itu. Pada pemerintah. Saya pikir gak susah untuk menemukan problem-problem jalan rusak di Jawa Timur ini. Artinya ketika kemudian ada aduan dari masyarakat, Pak Anang sini untuk menanggapinya berarti ya menjelaskan kepada mereka kalau ini adalah wilayah provinsi, ini bukan. Karena mereka melakukan pengajuan tapi mereka nggak tahu kalau ini ternyata bukan wilayahnya Pak Anang. Iya. Ya itu sudah menjadi tanggung jawab ya. Kalau jalan provinsi itu tanggung jawabnya Provinsi Jawa Timur. Iya. Tanggung jawabnya pemerintah. Dan kita sebagai sambungan dari masyarakat, sebagai anggota DPRD itu tentu akan menyampaikan terhadap pemerintah. Mana jalan-jalan yang butuh perbaikan, mana jalan-jalan yang rusak, yang itu butuh cepat untuk dilakukan perbaikan. Kalau untuk provinsi ini sebenarnya untuk jalan itu seberapa luas ini Pak Anang? Ya sebenarnya tidak berbanding dengan luas wilayah Jawa Timur ya. Jawa Timur itu luasnya 47.900 km sekian. Sementara jalan provinsi itu kurang lebih 1.500 km.
Saya pikir dengan kewilayahan yang sangat luas, sementara jalan provinsi hanya hanya 1.500 km, ini tidak berbanding dengan luasnya Jawa Timur. Maka saya berharap pemerintah Jawa Timur untuk bisa membuka jalur jalan baru Provinsi Jawa Timur yang bisa menghubungkan antar wilayah. Oke. Jalur jalan baru. Itu penting. Negara-negara maju infrastrukturnya pasti bagus. Kalau melihat Tiongkok misalnya, Tiongkok itu bisa kayak negeri dongeng, bangun infrastruktur di atas gunung aja, infrastrukturnya bagus, gitu ya. Yeah. Kita ini jalan-jalan kita masih merawat jalan-jalan yang dulu dibangun oleh Belanda. Ditempel lagi. Iya, ditempel, rusak lagi. Karena memang sinergitas pengawasan antar pihak kewenangan, misalnya kayak Dishub kurang kontrol terhadap muatan kendaraan, sehingga itu kan juga menjadikan jalan kita ya rusak. Kemudian wilayah-wilayah pertambangan kayak misalnya di Lumajang, tonasenya berlebih. Nah itu kan juga bagian dari indikasi yang menjadi perusak jalan-jalan kita, baik itu provinsi, nasional maupun kabupaten kota. Sebenarnya ketika kemudian kalau tadi Pak Anam mengatakan ini perlu adanya dibuka jalur baru begitu ya, terutama untuk jalur provinsi. Ketika kemudian sudah dibangun untuk estimasi kekuatan dari jalan provinsi itu sebenarnya kalau misalnya mau melakukan penambalan atau kemudian mau melakukan perbaikan itu butuh waktu berapa lama sih Pak Anam? Ya responsibility dari yang berwenang sesungguhnya lebih cepat ya. Tapi kan kita kan kadang terkendala oleh mekanisme. Kalau harus membangun satu jalan itu kan ada mekanismenya, ada pembahasan anggaran dan seterusnya. Ya iso sak-dek kemudian pemerintah melakukan eksekusi. Kecuali itu tanggap darurat, bencana itu kan itu sudah harus cepat dilakukan. Tapi kalau yang kayak bangun jalan itu kan ada mekanisme yang harus dilakukan. Mekanisme penganggaran, perencanaan, penganggaran, seterusnya. Itu kalau terkait tentang pengajuan yang namanya membuka jalur baru. Tapi kalau untuk kalau bahasa sederhananya adalah ketika membangun jalan provinsi itu bisa awet atau tahun berapa lama sebelum kemudian akhirnya dibenahi lagi kalau misalnya rusak gitu, butuh waktu berapa lama sih Pak setelah dibangun? Misalnya 5 tahun, nah ini kalau jalan provinsi rusaknya nanti paling nggak kalau setiap hari dilewati paling nggak 5 tahun harus kemudian diperbaiki lagi atau bagaimana? Kalau tingkat provinsi, jalur provinsi. Iya, lebih ke ini sih, kalau misalnya kerusakan yang ini artinya jalan bolong, itu kan lebih cepat bisa dikerjakan karena memang ada anggaran untuk untuk perbaikan jalan yang rusak itu. Rusak. Nah, kalau itu sih butuh perencanaan dan penganggaran. Gitu. Baik. Sangat menarik sekali di sini. Dan saat ini Anda masih bersama dengan ABTV in Podcast dan jalan provinsi adalah jalan yang memang sangat kemudian bukan hanya diperlukan, tetapi ini menjadi penghubung antar kabupaten dan bahkan juga akan membuat kita, bukan hanya kita masyarakat itu bisa lebih mudah untuk mengakses jalan tersebut. Berkaitan dengan topik bahasan kita hari ini, jalan provinsi adalah jalan masa depan. Nah, kalau peran Komisi D, terutama DPRD Provinsi, ini Pak Anang duduk di sana ini, ya, dalam pembangunan geoprotan jalan ini seperti apa Pak perannya? Apakah kemudian selain penganggaran, kira-kira sudah ada plan-plan yang disiapkan? Sebelum ke hal-hal yang bersifat mikro tadi, ada hal yang sangat makro. Misalnya, saya berharap pemerintah RI juga bisa mempercepat penyelesaian jalur lintas selatan. Bisa terkoneksi Banyuwangi sampai di pesisir selatan itu ya terselesaikan sampai Nanggoni Jogja. Ini tinggal
Jember masih terkendala sampai di mana wilayah Puger. Ini saya pikir pemerintah RI ya kalau bisa itu segera menyelesaikan sampai Banyuwangi. Kemudian di Lumajang tinggal terkoneksi Lumajang Malang saja. Nah harapannya itu kemudian tadi itu sudah Mbak, ya buka jalur jalan baru. Enggak anu kan, coba provinsi hanya 1.500 luasnya, panjangnya kilometer, sementara luasan Jawa Timur itu 47 sekian kilometer, kan gak berbanding. Iya. Gak berbanding, kurang akeh. Ya, makanya perlu membuka jalur baru kembali. Kemudian juga Trans Jawa, itu saya ingin pemerintah provinsi juga meminta kepada pemerintah RI untuk bisa menyelesaikan secepatnya jalur Trans Jawa, tol Trans Jawa. Oke. Kalau dalam pembangunan itu indikator keberhasilan dari Pemprov Jatim terkait tentang pembangunan itu sebenarnya terletak pada di mana sih, Pak Anang? Jalannya sing kudu api, harus halus, kualitasnya yang bagus, memadai. Iya, sesuai dengan kapasitas. Nah, jalan provinsi ini kapasitasnya begini dan harus dikerjakan sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian jalan nasional ya kudu yang berat bebannya itu sekian ton misalnya, ya kudu disesuaikan. Sehingga nanti jalan itu terbangun dengan baik dan tidak cepat rusak. Okay. Kadang begini saya melihat di daerah itu, mau membangun jalan apa drainase dulu. Karena keterbatasan anggaran. Akhirnya, karena ada satu kepentingan politik, maka pilihannya adalah membangun jalan. Drainasenya belum dibangun. Dan itu kan, itu problem juga kan? Dilema. Problem juga, iya. Kalau hujan, dan seterusnya, tetap pasti punya akan, efek ya? Punya. Oke. Ketika ada pilihan berarti lebih pada infrastruktur jalan dulu ya, drainasenya nanti. Walaupun sebenarnya ketika ada karena keterbatasan anggaran harus berbagi. Itu, sehingga kan harus milih, ini drainase tapi jalannya yo tetap gak api begitu, atau bangun jalan dulu tapi drainasenya tidak terkerjakan. Nah kan pilihan yang susah, semestinya yo drainasenya api, jalannya yo api. Itu yang menjadi harapan kita. Kalau realita yang ada di wilayah dapil dari Pak Anang, khususnya untuk wilayah Lumajang, Jember, drainase yang kemudian sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau daerah itu sebenarnya yang mana yang urgent sekali yang perlu kemudian segera sama diadakan? Sama urgentnya Mbak. Semua sama ya? Iya, sesungguhnya itu harus simultan dikerjakannya. Yang bangun drainasenya, yang bangun jalannya. Begitu. Akan tetapi terkendala oleh anggaran? Ya, karena anggarannya itu. Dan pemerintah provinsi harus memahami beban APBD kabupaten kota se-Jawa Timur juga nggak mungkin untuk dipaksa membangun infrastruktur kabupaten kota itu sebaik-baiknya. Oke, indikator keberhasilannya adalah jalannya kita lalui itu mulus tanpa kemudian ada kendala, dan ketika kemudian ada proyek jalan provinsi nih Pak Anang, supaya kan mesti akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain kan. Nah di sini kan tugas dari komisi dia adalah melakukan juga pengawasan, dan pengawasan itu memang harus benar-benar dikawal karena mungkin ada beberapa material yang kemudian artinya mohon maaf kalau misalnya grade A tapi tidak dikatakan grade A tapi ternyata dipasang grade B kan akhirnya seharusnya 10 tahun jadinya kan lebih pendek 5 tahun. Ini bagaimana kalau peran komisi D untuk pengawasan dan juga pengawalan? Hal-hal itu disudahi. Kalau kepingin Jawa Timur maju, jadi ya harus meraup keuntungan dari sebuah proyek sebesar-besarnya, saya pikir harus disudahi. Kerjakan jalan itu dengan baik, sesuai dengan speknya. Begitu. Nek moralitas itu masih menjadi kebiasaan, saya pikir ya tidak akan anak cucu kita menikmati jalan yang bagus. Kalau dalam pengerjaan jalan provinsi itu sebenarnya untuk mitra yang kemudian diajak kerjasama oleh provinsi itu apa saja untuk pengerjaan jalan provinsi? Pasti kalau itu di atas
200 juta pasti melalui tender. Nah, ketika CV atau PT penggarap itu mendapatkan tender itu, ya ayo dikerjakan dengan baik. Dikerjakan dengan baik. Hari ini tidak sekedar masyarakat, Mbak, tapi masyarakat luas itu sudah pasti mengawasi. Ya, ini kan eranya sudah era digitalisasi. Betul. Ya. Semua bisa diakses secara mudah. Ya, semuanya. Kontrolnya juga masyarakat juga bisa ikut andil di situ. Betul. Apa hari ini yang rahasia kan hampir nggak ada. Semua transparan. Iya, hampir nggak ada. Mandi aja kadang lab, TikTok, gitu kan. Apa hari ini yang jadi rahasia itu kan hampir nggak ada. Kecuali rahasia kita berdua. Waduh, itu nggak ada ini. Ini Dewan ini luar biasa ya, dalam pengemasan penyampaian berkaitan tentang jalan provinsi adalah jalan masa depan. Kalau jalan provinsi sudah dibangun ya, kemudian juga artinya dalam jangka panjang tentu punya dampak yang positif begitu ya, berkaitan tentang jalan. Nah, apa masih ada keluhan dari masyarakat dan biasanya keluhan masyarakat itu apa sih ya, terkait jalan provinsi? Iya masih kerusakan jalan dan yang paling ini yang membuka jalan gitu baru ya? Provinsi itu, Mbak. Bikin jalan sebanyak-banyaknya lah, kira-kira begitulah. Jawa Timur ini, iya kan? Setiap negara maju kan jalan. Betul. Luar negeri aja kalau kita bicara Malaysia, benar Malaysia kan sebenarnya kan negara yang sama Indonesia kan lebih dulu, Indonesia kan merdekanya. Iya. Tapi pertumbuhannya cepat Malaysia. Iya, tapi kan yo saupet ini kan ya. Malaysia lebih luas Indonesia. Iya, mungkin sak Madura kalau diperbandingkan dengan Jawa Timur. Kalau yang terjadi di lapangan, keluhan yang biasanya dialami oleh masyarakat itu apa berkaitan tentang jalan provinsi? Ya, selain jalan berlubang? Kecelakaan karena jalan berlubang. Kemudian ya tentu ada banyak beban kendaraan yang melebihi tonase. Kayak truk double. Truk pengangkut pasir, truk ya macam-macam lah ya. Pengangkut apa itu semen itu kan kadang tonasenya enggak terkirakan ya, kira-kira begitu. Berarti kalau berkaitan tentang itu harus bekerja sama dengan Dinas Perhubungan ya? Iya. Artinya siapa yang kemudian keluar masuk dalam jalur provinsi harus kemudian benar-benar dan harus diawasi dengan ketat. Iya. Harus diawasi dengan ketat. Kemudian ini kan ada pergeseran nilai nih di kita ini. Iya. Ada pergeseran nilai yang sangat serius. Orang mulai abai, mulai macam-macam itu ya. Nah, tapi yang paling tidak ayo kita bersama-sama sengkuyung Yogo Jawa Timur, Yogo jalan-jalan provinsi untuk bisa biar anak cucu kita juga bisa menikmati jalan dalam jangka panjang. Insya Allah nanti walaupun periode berikutnya Pak Anang tetap bisa menikmati jalan provinsi nih yang sudah dicanangkan. Iya. Amin. Apalagi saya gubernurnya kan tambah ini Mbak. Amin sebagai doa. Sempat adalah doa. Saya akan bikin jalan sebanyak-banyaknya Mbak. Ini saya setuju kali ini. Oke, berbicara kembali mengenai kemudian jalan provinsi yang tadi kemudian disampaikan oleh beliau, karena adanya keluhan dari masyarakat itu karena ya memang kondisi jalan yang berubah karena tonase tadi juga. Kemudian apakah juga karena dampak bencana juga berpengaruh ini Pak? Artinya kemudian kalau untuk wilayah Lumajang, Jemberin apakah juga sering terjadi kemudian kayak semacam bencana aja? Kita kan banjir, masih dalam ancaman gempa ya. Yang sewaktu-waktu bisa terjadi ya. Bisa terjadi. Nah, kemudian juga kalau di Lumajang kan ya kita erupsi Semeru, gempa, juga di wilayah kita ancaman megatrust juga pantai selatan. Iya. Juga menjadi ancaman juga. Upaya pencegahannya dilakukan apa ini Pak? Selain kemudian tadi membuka jalur baru, apa upaya pencegahannya supaya nanti meminimalisir yang namanya mitigasi atau bencana? Biar nanti nggak kemudian berdampak pada jalan provinsi. Jalan provinsi harus dijaga. Bersama-sama, partisipasi masyarakat itu sangat fundamental. Masyarakat harus mengawasi, karena jalan ini adalah aset kita, aset Jawa Timur, asetnya masyarakat, dan yang dibangunkan, uang yang untuk membangun jalan-jalan itu adalah uangnya masyarakat, pajak masyarakat dan seterusnya. Ayo kita jaga bersama, terutama perusahaan-perusahaan tambang. Terkeojo momot sing melebihi tonase, itu penting, harus disesuaikan. Perusahaan-perusahaan kayak misalnya perusahaan semen,
gowo sak munukai kan, waduh itu kan bisa merusak jalan. Jalan. Dan pemerintah provinsi harus memahami beban APBD kabupaten kota itu tidak mungkin untuk membangun infrastruktur yang sangat ini untuk mengcover wilayah Jawa Timur yang khususnya sangat ideal ya, terutama. Nah, itu harus pemerintah provinsi Jawa Timur harus mulai ada beberapa ruas jalan kabupaten yang misalnya diambil alih oleh provinsi Jawa Timur. Sehingga tanggung jawabnya ya, dan bebannya ya beban APBD provinsi Jawa Timur. Kalau ditengarai di situ ada katakanlah truk muatan dari perusahaan tertentu kemudian lewat di situ yang kemudian mereka tetap bisa lolos, kira-kira ada sanksi khusus ya, harus tidak? Disanksi. Kalau perlu perusahaannya ditutup. Waduh. Iya. Kalau perlu perusahaannya ditutup. Saya pikir tidak berimbang dengan PAD yang diterima dari tambang, kemudian dari perusahaan untuk membangun jalan. Gak berimbang. Bangun jalan itu butuh pembiayaan yang besar. Iya. Sementara mereka menikmati hasil tambang sendiri. PAD-nya juga enggak ini kan. Apalagi misalnya penanganan pertambangan di Provinsi Jawa Timur juga tidak baik-baik saja. Nah, input dari itu semuanya terhadap penerimaan PAD tidak berbanding dengan kerusakan jalan yang itu menjadi beban APBD Provinsi Jawa Timur. Maka saya mengajak kepada masyarakat luas, masyarakat Jawa Timur, ayo awasi dan gunakan jalan ini sebaik-baik. Artinya perlu juga mengajak masyarakat untuk berkolaborasi, berperan aktif untuk melakukan pengawasan ketika kemudian ada truk yang masuk, kemudian dalam tonasi yang sangat besar sekali. Ya, video saja upload di media sosial, pasti itu akan viral. Dapat respon. Iya, pasti viral dan kemudian ya mau tidak mau pasti akan ditangani. Iya, anggota DPR langsung turun juga. Oh pastilah. Apalagi sesuai dengan komisi dari Panang ini ya. Iya, betul. Jadi gercep untuk melakukan penanganan ya. Kembali lagi, kalau tadi berkaitan tentang kemudian jalan provinsi yang mendapatkan keluhan dari masyarakat, ternyata keluhan yang paling banyak itu ada jalan rusak dan juga berlubang, dan itu ternyata efek dari jalan yang dilewati oleh muatan-muatan yang melebihi dari tonase. Sangat menarik sekali. Kalau berkaitan tentang tantangan terbesar dari infrastruktur atau pembangunan jalan provinsi ini sebenarnya apa, Pak Ana? Selain kemudian anggaran yang harus berbagi, tantangannya apa ini kira-kira? Di perencanaan. Perencanaan. Iya, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur harus merencanakan dengan baik pembangunan jalan provinsi ini. Juga perbaikan jalan rusak. Harus dengan perencanaan yang benar-benar matang. Oke, untuk perencanaan. Mana yang prioritas, mana yang bisa dikerjakan tahun depan, ya dikerjakan tahun depan. Mana yang harus dikerjakan tahun ini, ya harus dikerjakan tahun ini. Pak Anang, kalau untuk Komisi D itu butuh berapa lama perencanaan agar pembangunannya segera terrealisasi? Kalau pembangunan tentu ada mekanismenya yang harus dijalani. Ya, tapi kalau jalan rusak sebagaimana janji gubernur, 1 kali 24 jam akan diperbaiki. Nah, itu harus konkret, praksis, terlaksana di lapangan. Tidak hanya sila wacana. Iya, begitu. Kalau misalnya menemui di media sosial ada jalan ditanami pisang, ya. Pak Anang, bagaimana terkait tentang Komisi D mengakomodasi terkait tentang laporan jalan dari masyarakat? Ya, begini. Pemerintah menyiapkan 1,50 triliun untuk pembangunan dan perbaikan jalan provinsi di Jawa Timur. Kemudian harapannya adalah masyarakat berpartisipasi untuk mengawasi jalan-jalan provinsi kita. Nah, sekarang itu kan sudah eranya digitalisasi. Ada beberapa portal yang disiapkan oleh pemerintah Jawa Timur untuk mengakses laporan-laporan masyarakat. Atau bisa diakses oleh masyarakat untuk bisa melaporkan jalan-jalan rusak. Tapi nek masyarakat wis kesuwen kating goleki macem-macem kuwi, wis difoto kemudian diviralkan di media sosialnya masing-masing.
Itu cara cepat ya? Itu, ya, saya pikir itu cara cepat. Nek misalnya masyarakat, cak, yuk, konco-konco kabeh dulur-dulur se-Jawa Timur, nek misalnya sampai melaku kemudian ada jalan rusak, ada jalan berlubang yang sampean lewati, dan itu teridentifikasi jalan Provinsi Jawa Timur, wis cukup difoto, kemudian di video, viralkan di media sosialnya masing-masing. Opo iku Facebook, Instagram, lan macam-macam. Itu lebih cara efektif, efisien. Untuk kemudian langsung langsung ditangkap oleh pemerintah itu. Iya langsung itu pasti tanggapi pemerintah. Nek enggak itu wah sekarang itu kan hanya ditumpuk saja ya proposalnya. Iya begitu ya. Mau dipilih lagi apa enggak gitu aja kan ya. Mau jadi gubernur lagi apa enggak. Iya. Dan sesuai dengan janji politik Gubernur Jawa Timur bahwasanya kerusakan jalan akan diperbaiki 1 kali 24 jam. Ayo dulur-dulur KB di Jawa Timur, awasi jalan dan laporkan jalan-jalan rusak di Jawa Timur. Mantap ya, sinergitas antara Komisi D dan juga Gubernur Jawa Timur artinya untuk percepatan ketika kemudian ada permasalahan kerusakan jalan, terutama untuk wilayah provinsi ya. Ya, begitu. Betul. Nah, kalau di sini untuk Pak Anang berkaitan tentang apa ya? Kalau membangun jalan berarti di situ ada anggaran. Nah, ini kan ada efisiensi atau kadang bahasanya juga yang diperhalus realokasi. Nah, itu berpengaruh nggak sebenarnya terhadap pembangunan jalan? Ketika kemudian ada efisiensi kan biasanya kalau mungkin tahun yang lalu budgetnya sekian, tapi kalau kena efisiensi kan jelas pengurangan. Berpengaruh nggak? Iya, pengaruh sih ada. Tapi yang jelas 1,50 triliun telah dianggarkan untuk tahun anggaran 2025 ini untuk pembangunan dan perbaikan jalan Provinsi Jawa Timur. Oke loh itu. 1 triliun itu nek ditoto kira-kira duwike ya ngantek Surabaya. Kalau Lumajang ngantek. Kalau saya Surabaya kan belum pernah pegang. Hanya dalam bentuk tulisan saja yang pernah dibaca. Iya, iku nek ditukokno dawet. Kira-kira kabupaten iso kebanjiran. Loh, baru ada banjir dawet sepanjang sejarah dunia, kira-kira gitu. Bukan banjir air bukan ya, tapi masalah banjir uang gitu. Banjir dawet. Berkaitan tentang jalan provinsi adalah jalan masa depan. Nah, apa harapan jangka panjang dari Komisi D terkait ini ya? Masa depan infrastruktur jalan khususnya untuk wilayah provinsi Jatim. Ya, perbaikan jalan harus disegerakan, kemudian tentu kan tidak berbanding. 1.500, 1.600 sekian kilometer jalan provinsi Jawa Timur dengan luasan Jawa Timur yang kurang lebih 47 sekian kilometer. Saya nggak berbanding. Maka ke depan harus direncanakan membuka jalur jalan baru provinsi Jawa Timur. Antep sekali kan, ya. Negara-negara sing maju sing akeh dalane to, Mbak. Betul. Omane dalane sing baris loro ngono kuwi kan. Iya. Iya. Saiki di Jawa Timur sing jalane baris loro ngono kuwi kan yo gak pate akeh. Kira-kira begitu ya. Bener nggak sih? Mantap, ya. Baik, kalau saya pikir kalau untuk Pak Anang itu data sangat benar-benar jelas karena dari komisi beliau terkait tentang pembangunan, apalagi jalan beliau sangat hafal sekali, apalagi untuk wilayah daerah pemilihan beliau, Lumajang dan juga Jember. Luasnya juga sama-sama luas ya, begitu. Ya. Terakhir ini Pak Anang sebelum kita tutup, selain kemudian tadi harapan sudah, nah ini closing statement dari Pak Anang terkait tentang jalan provinsi sebagai jalan masa depan. Saya lebih menekankan kepada pesan yang bersifat filosofis. Ada sebuah studi yang mempertanyakan kenapa Jerman yang peradabannya jauh lebih maju dari bangsa-bangsa lain mau menerima Nazisme, satu paham yang sangat mengerikan. Ternyata studi itu menemukan bahwa Nazisme diterima di Jerman yang peradabannya sangat maju. Bukan karena Hitler, bukan karena Goebbels, bukan karena Göring, tapi karena birokrasi di level menengah ke bawah, provinsi, kabupaten, itu yang menerima dan membawa nilai-nilai itu. Artinya, birokrasi, betapa pentingnya birokrasi untuk pembangunan Jawa Timur ke depan.
maka birokrasi yang bersih, birokrasi yang baik, birokrasi yang cepat tanggap, itu yang dibutuhkan oleh Jawa Timur hari ini dan ke depan. Mbak, Gus Dur dianggap wali oleh Nahdliyin dan masyarakat pada umumnya. Karena Gus Dur berpikir 10 tahun yang akan datang. Tapi keadaan hari ini, kata Renal Kasali, 10 tahun yang akan datang harus dikerjakan hari ini. Tomorrow is today. Maka perencanaan yang baik untuk pembangunan Jawa Timur itu adalah hal yang terpenting dan sangat fundamental. Waduh, luar biasa. Kita kasih pause dulu untuk Pak Anang. Closing statementnya benar-benar ini akan diingat oleh pemirsa ABTV yang menyaksikan ya berkaitan tentang jalan provinsi. Terima kasih hari ini Pak Anang, luar biasa. Terima kasih Mbak Cindy. Iya, untuk podcast kita semoga memberikan banyak sekali wawasan dan juga gambaran kepada masyarakat tentang bagaimanakah mimpi-mimpi dari anggota Dewan khususnya di Komisi D terkait tentang jalan provinsi yang insya Allah sudah direncanakan dan segera direalisasikan ya. Matur nuwun, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Sehat selalu Bapak nggih. Amin. Baik, saya Cindy. Loh, kok ditutup dengan pantun? Waduh, boleh ini. Kalau biasanya orang Betawi pantun, ini Lumajang harus pantun. Ya. Pariannya, ganti pariannya silahkan. Ya. Monggo. Enggak. Yuk Mbak Cindy lah. Oh saya belum siapin ini soalnya. Ya udah. Ini jalan-jalan kemana gitu. Kita tutup dengan ngopi saja. Baik, kita ngopi bersama dulu. Baik, kita tutup dulu. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kopi Guci Alit. Waduh, asli dari Lumajang nih. Baik. Ini termasuk bagian dari nanti yang bakal menjadi destinasi wisata yang ada di sini. Oh, oke. Jalannya oke, kita bisa ngopi ke sini. Ya, itu di Petik Merah itu. Gitu ya. Waduh, nanti bisa menikmati lagi untuk yang kedua ini. Ya. Baik. Terima kasih Pak Anang ya. Sama-sama. Baik, saya pamit dulu dari harapan Anda dan pastikan Anda tetap menyaksikan program ABTV Podcast dan kita akan bertemu lagi dalam program berikutnya. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.